Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, bimbingan teknis asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat menjadi AKM merupakan salah satu cara pemerintah untuk melatih guru-guru di Indonesia agar bisa memahami dan siap melaksanakan AKM. Untuk itulah tujuan pembuatan video pengimbasan AKM ini dibuat. Mari kita saksikan bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat di sore hari ini kita menimba ilmu lagi tentang AKM. Menarik sekali karena sekarang sedang boomingnya guru belajar seri AKM. Saya terus terang dari sejak yang seri pandemi itu saya belum tuntas. Terus yang ikut yang seri kedua itu juga kuotanya habis, jadi tidak bisa mengikuti. Kemudian yang AKM ini masih proses. Ya, semoga dengan mengikuti webinar sore hari ini kita mendapatkan pencerahan. Tidak berpanjang lama, saya serahkan untuk mendampingi presenter sore hari ini kepada Bu Ninis Wahyuni sebagai moderator. Terima kasih Bu Dia selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa bertatap maya, kita masih bisa bertemu meskipun virtual untuk berdiskusi atau ngobrol bareng apa itu AKM. Jadi di sini nanti bertindak sebagai presenter adalah Bu Susianti. Beliau pengajar di SD Al-Hikmah Surabaya dan prestasi beliau sudah cukup banyak sekali. Beliau sudah pernah mengikuti pembatik sampai level 3. Kemudian dalam kemampuan IT beliau sangat mumpuni sekali. Jadi banyak sekali pengalaman beliau di bidang IT. Kemudian beliau juga sudah membuat video pembelajaran sangat keren sekali. Nah, saat ini beliau akan mengajak ngobrol bareng dengan kita di sore hari ini tentang AKM. Jadi materinya adalah membedah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Waktu saya persilahkan kepada Bu Susi. Terima kasih Bu Ninis, langsung saja karena waktu juga terbatas dan ini cukup banyak juga. Saya semoga tidak macet karena ini kalau slideshow ini mesti berhubungan dengan izin gratis dari komputer tersebut ya. Semoga lancar. Baik, di sini saya mencoba menerjemahkan ya, meskipun nanti tidak sempurna, menerjemahkan bagaimana materi dari guru belajar seri AKM. Di sini saya lebih banyak untuk membuka atau menjelaskan tentang konten dari AKM itu sendiri. Nah, AKM ini sebenarnya berangkat dari asesmen nasional atau AM. Nah, AM sendiri berangkat dari pemerintah mencoba untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk kualitas hasil pendidikan di Indonesia. Ya, kalau dulu itu asalnya adalah ujian nasional, UN itu lebih mengarah kepada konten sehingga belum bisa mengakomodisir atau mengukur kompetensi dari seorang siswa. Nah, asesmen sendiri adalah atau asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu. Ya, jadi garis-garis adalah terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah atau program wisata pada jenjang dasar dan menengah. Nah, di sini mutu yang dinilai adalah hasil belajar siswa yang mendasar, ya, yang mendasar bagi seorang siswa, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan dan mendukung pembelajaran
yang itu terkait dengan satuan pendidikan tersebut. Nah, instrumen AN itu terdiri atas 3, atau kalau dibuat itu berdasarkan atas 3 hal ini. Yang pertama adalah AKM, di mana AKM mengukur kemampuan dasar literasi membaca dan literasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, di mana ini sikap, nilai, dan keyakinan yang mencerminkan karakter siswa itu sendiri. Yang sekarang ini ingin dicanangkan program pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, di sini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kemudian manfaat AN itu apa? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah mengukur kualitas pembelajaran. Ya, jadi proses KBM itu bagaimana ketika bisa. Kemudian adanya umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selain itu, untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran oleh manajemen sekolah atau pelaksana sekolah. Kemudian di sini ada perbandingan antara AN dengan UN. Nah, di sini ya didasarkan atas apakah share screen? Oh iya, ya Allah, astagfirullahaladzim, sebentar. Saya kira enggak ada PPT. Saya lupa. Oh iya. Tapi diulang ya. Makanya kok. Makanya kontak lagi. Iya. Oh my. Oke, kita menunjukkan begini. Ya, saya lompat ya, ini yang halaman kan sudah, kemudian AN sudah, kemudian instrumen dari AN itu sudah, di atas 3. Kemudian manfaat AN itu apa? Nah, ini sudah saya jelaskan. Ada 3 manfaat AN itu. Kemudian adalah perbandingan antara AN dengan UN. Ini dilihat dari hal ya, ada pembagiannya. Dimana kalau itu pada UN itu mengevaluasi hasil belajar murid secara individu. Nah, kalau AN itu lebih terkait pada itu sistem satuan pendidikan, jadi lebih menyeluruh ya. Jadi termasuk dengan belajarnya, kualitas KBM-nya atau proses belajar, juga bagaimana saluransinya, bagaimana sistem satuan pendidikan itu dilaksanakan. Kemudian kalau jumlah penilaiannya, kalau untuk UN itu dulu SMP, SMA, SMA. Kalau untuk AN menyeluruh ya, dari UN tadi plus program kesetaraan dasar dan menengah. Kemudian levelnya kalau pada UN itu pada akhir jenjang, kalau SD itu kelas 6, kalau SMP itu kelas 9, kalau SMA itu kelas 12. Tapi kalau pada AN itu dimulai dari kelas 5, jadi pertengahan kelas 5, kemudian kalau di SMP itu kelas 8, kalau di SMA itu kelas 11. Kemudian subjeknya ini kalau untuk AN itu secara sampling acak. Dan kalau untuk UN itu semua siswa yang terdaftar untuk mengikuti UN. Sampai ke kriteria pembanding metode penilaian. Kemudian untuk asesmen nasional ini juga tadi ya. Nah, khusus untuk AN, untuk AKM ini terdiri atas 2, yaitu asesmen literasi membaca, ini yang meliputi komponen atau kompetensi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi itu terdiri atas 3 kompetensi, yaitu memahami, mengaplikasi, dan mengenal. Kemudian untuk jadwalnya, ini dilaksanakan 2 hari. Untuk SD dan paket A itu hari pertama itu tes literasi terlebih dahulu. Jadi selama 75 menit, kemudian survei karakter selama 25
menit, sedangkan hari kedua ini tes numerasi selama 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Berikutnya, Bapak dan Ibu guru se-Indonesia, kriteria peserta AM itu adalah seluruh satuan pendidikan, ya, jadi semua SD, SMP, SMA. Tetapi tidak semuanya hanya diambil secara acak pada satu bulan itu. Dan ini berlaku untuk kelas 5, 8, dan 11. Dan setiap peserta ini mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian bentuk soalnya, kalau dulu saat UN itu hanya pilihan ganda saja. Kalau untuk AN atau AKM ini lebih kompleks lagi, ya. Jadi ada 5 macam, di sini ditambahin dengan 1. Kalau dulu hanya pilihan ganda saja, kalau sekarang ada pilihan ganda kompleks, yang jawabannya itu bisa lebih dari 1. Misalkan kalau optionnya itu A, B, C, D, maka pilihan ganda kompleks adalah bisa A dan B, bisa A, B, C, atau empat-empatnya bisa A, B, C, D. Kemudian untuk komponen literasi membaca ini terdiri atas 3. Ada yang disebut sebagai konten, ini meliputi teks informasi, kemudian ada teks fiksi, ya. Dan kalau teks informasi itu lebih mengarah kepada pembacaan fakta, data, dan informasi dalam rangka untuk pengembangan wawasan. Sedangkan teks fiksi ini lebih bertujuan untuk memberikan pengalaman hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan. Sedangkan pada proses kognitif, dia terdiri atas 3. Jadi siswa diajak untuk menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, menemukan informasi dari bacaan yang tersurat. Kemudian interpretasi data dan integrasi, ini siswa diajak untuk memahami informasi tersurat maupun tersirat. Ya, jadi diwajibkan atau siswa harus peka untuk membaca bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi, yaitu untuk menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kebenaran teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal di luar teks. Jadi ada penerapan antara teks dengan di luar teks. Kemudian yang ketiga adalah konteks. Nah, konteks ini meliputi personal, itu berkaitan dengan diri siswa itu sendiri, kemudian dengan sosial budaya, dengan lingkungan sekitar dan masyarakat, kemudian secara saintifik yang berhubungan dengan aktivitas serta fakta ilmiah. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu guru untuk kemampuan literasi ini dibagi menjadi 3 untuk level tingkat SD dibagi menjadi 3 level, yaitu level yang pertama level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2. Di sini ada perbedaan konten ya antara level 1, 2, dan 3. Tentunya lebih luas untuk level 2 dan 3. Kemudian berikutnya adalah komponen numerasi yang terdiri atas 3 juga, ada konten. Nah, konten ini terdiri atas bilangan. Nah, bilangan di situ ada representasi, ada sifat urutan, kemudian operasi urutan tulis bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, kemudian data dan kepastian serta algoritma. Kemudian yang kedua adalah proses kognitif, ini meliputi pemahaman fakta dan prosedur, kemudian penerapannya, bagaimana konsep matematika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah penalaran, bagaimana siswa itu dihadapkan pada sebuah masalah untuk penyelesaian masalah yang nanti, yang kalau sekarang ini lebih dikenal dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Kemudian berikutnya adalah konteks, yaitu konteks seperti tadi yang diterapkan secara personal terhadap diri sendiri, kemudian sosial budaya pada lingkungan sekitar, dan bersifat saintifik, ya, dihadapkan dengan aktivitas serta fakta ilmiah. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu guru hebat, untuk komponen numerasi ini juga sama di tingkat SD ini dibagi menjadi 3 level.
untuk level 1, ini untuk kelas 1 dan 2, ini terdiri atas 3 konten, yakni bilangan, geometri, dan ukuran serta algebra. Kemudian untuk pembelajaran level pembelajaran yang kedua, ini ditambah dengan data dan ketidakpastian. Jadi dari konten level 1 ditambah dengan data dan ketidakpastian. Begitu juga dengan level 3, itu sama dengan level 2. Cuman disesuaikan dengan tingkat kesulitan sesuai dengan nilai. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi tingkat kategori penilaian masalah tersebut? Dari sini ada tahap pelaporan hasil akademik. Jadi setelah dilaksanakan akademik itu ada tahap pelaporan hasil asesmen. Nah di sini tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, yaitu yang tadi berupa kompetensi literasi membaca dan menulis. Kemudian juga tingkat penguasaan kompetensinya. Dari hasil asesmen kompetensi tadi, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya, ya, di mana di sini dikategorikan atau dibagi menjadi 4 tingkatan. Untuk literasi ini dibagi menjadi 4 kelompok kemampuan. Yang pertama itu adalah perlu intervensi khusus, di mana siswa itu belum mampu menemukan, jadi dia belum bisa mandiri. Kemudian kelompok dasar ini siswa mampu menemukan dan mengambil sedikit informasi secara eksplisit dan interpretasi sendiri. Kemudian untuk siswa yang masih di dalam kelompok cakap, ini dia sudah membuat interpretasi sendiri dari informasi itu yang ada dalam teks dan membuat kesimpulan. Kemudian pada tingkat mahir, ini siswa sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi dari teks tersebut secara lintas teks. Juga dia sudah mampu mengevaluasi, kemudian melihat kualitasnya, menghitungnya secara kualitasnya. Kemudian berikutnya adalah pada kompetensi numerasi. Ini juga dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama kompetensi khusus, di mana ini siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Kemudian kelompok yang kedua adalah siswa sudah memiliki keterampilan istilah matematika, komunikasi biasa dalam kesamaan langsung. Jadi dia masuk ke matematika. Kemudian contoh, dia sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika itu dalam konteks belajar. Kemudian mahir, dia sudah mampu menalar dan menyelesaikan masalah atau urusan baik dalam bentuk masalah yang kompleks, yang produktif, atau yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya di sini kami sajikan pembandingan atau perbandingan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten, yaitu kalau pada berbasis kompetensi ini berpusat pada kebutuhan, kalau pada konten berpusat pada materi pembelajaran. Jadi secara keseluruhan garis besarnya, kalau berbasis kompetensi itu kita lebih fokus kepada kompetensi siswa untuk dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih aplikatif. Kalau pada pembelajaran berbasis konten itu lebih fokus kepada konten materi. Jadi konten atau materi pembelajaran itu. Jadi bagaimana siswa itu dituntut untuk bisa menyelesaikan materi, hafal materi, ya, tanpa dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan atau mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Nah, dari hasil asesmen tadi yang terdiri atas 4 kelompok tadi, apa tidak lanjut berikutnya? Nah, yang pertama adalah perlu intervensi khusus, di mana ini didasarkan atas 4 hal, yaitu kebutuhan. Nah, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan kemudian mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Kemudian dari sisi belajarnya lebih bersifat mendasar,
Nah, berpusat pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Kemudian caranya bagaimana? Kalau untuk yang intervensi khusus ini lebih pada strategi belajar yang lebih formal dan institusional. Jadi masih ada dituntun yang dituntun oleh sang guru. Jadi ada semacam aplikasi begitu. Kemudian pendekatannya secara training atau praktis. Kemudian pada kelompok dasar ini siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah kemampuan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan. Kemudian dari situ kemudian siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur. Jadi masih ada istilahnya itu silabus yang lebih tertata ya untuk siswa. Kemudian caranya bagaimana? Ini lebih mengandalkan pada program pelatihan yang lebih maju dan lebih banyak latihan, simulasi dan pengetahuan bersama. Jadi banyak penilai, bukan simulasi atau lagi, kemudian pemecahan masalah pada permasalahan sehari-hari. Dengan pendekatan bagaimana secara project ya, kemudian simulasi juga dan pemecahan masalah. Kemudian pada tingkat cangkap, ini siswa sudah memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik ya. Jadi dia sudah meningkat lebih bagus ya, setingkat lebih bagus daripada yang kelompok membeli. Kemudian secara pembelajaran bagaimana? Ini lebih ditekankan kepada personal ya, dan sedikit dikurangi strukturnya itu bisa digunakan kepada permasalahan sehari-hari. Dan bisa pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Jadi lebih banyak kepada bagaimana siswa itu memahami sebuah itu, kemudian lebih banyak kepada peragaan ya, di konflik dan perlu adanya peragaan. Kemudian caranya bagaimana? Caranya ini siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Jadi lebih santai dan juga istilahnya bukan sampai kemudian ringan begitu tidak, tapi dia lebih mengarah approaching kepada individu tersebut. Dalam hal ini konteks mungkin belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata, jadi lebih applicable lagi. Pendekatannya bagaimana? Mengolah pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap ini yang diberikan. Dan ini pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan belajar. Jadi lebih banyak pada pembelajaran sosial, interaksi antara teman-teman, kemudian individu coaching. Kemudian pada tingkat menangkap ini sudah mahir. Ini kebutuhannya bagi siswa yang sudah mahir ini atau pada tahap akhir, ini untuk kebutuhan memberikan persyaratan kerja pada masing-masing master atau tahap dan lebih personal lagi dan lebih unik lagi. Karena untuk anak-anak yang mahir ini kan dia memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya lebih tinggi dibandingkan dari tidak banyak sehingga dia ekonomi lebih tinggi ya, pendekatannya bisa digunakan secara informal. Tetapi juga secara kolaboratif ya, jadi ada istilahnya ada approaching gitu dan kemudian struktur pembelajaran ini bagaimana? Ini untuk siswa yang mahir ini termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri karena dia sudah mahir. Kalau dia menunggu temannya yang lainnya yang belum mahir, bagi dia itu istilahnya lama. Jadi yang mahir ini dihadirkan pada mode mahir yang dimana itu mengikuti kecepatan masing-masing siswa sehingga didapatkan siswa bisa belajar secara mandiri tetapi tetap ada kolaborasi. Dan untuk caranya lebih diterapkan pada tingkat kompetensi mandiri. Pembelajaran merupakan aktivitas berbasis budaya, jadi akhir fikih atau material dan kolaboratif serta sosial. Karena mereka sudah mandiri, maka mereka untuk bersosialisasi itu lebih tinggi dibandingkan tiga-tiga di Nah,
dari penjelasan tadi, rekomendasinya adalah bahwa memang untuk kepentingan kepentingan AKM ini diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan itu bisa memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Meskipun AKM itu belum bisa kurang bisa mengikuti secara spesifik capaian pada mata pelajaran, namun ini bisa menjadikan sebuah pelaporan hasil AKM yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran pada berbagai pelajaran. Tentunya pendapat itu didasarkan pada hasil analisis laporan dari AKM. Saya kira demikian. Karena ini kalau dibaca semuanya nanti makan waktu panjang, jadi ini banyak yang saya skip, saya jelaskan dari ini saja. Saya kira demikian pemaparan dari materi saya kembalikan kepada Budia. Terima kasih Bu Susi, paparannya sangat menarik sekali dan memberikan kita pencerahan. Monggo Ibu Bapak yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau mungkin menulis di kolom chat atau mungkin langsung menyalakan mikrofonnya. Monggo. Bu Rifda ya. Monggo Bu Rifda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin videonya off ya Bu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas paparannya tentang AKM ini. Saya beberapa waktu juga mengikuti kegiatan presentasi AKM, cuma karena mungkin baru ya, jadi belum sepenuhnya mengerti betul gitu. Nah untuk AKM ini sendiri kan rencananya di kelas 5 ya Bu ya, kalau untuk SD ya? Iya. Iya. Nah, AKM itu, ini yang sebatas saya ketahui ya, mohon maaf juga kalau misalnya salah, tapi kalau misalnya memang ini mohon diluruskan, yang sepemahaman saya gitu. AKM ini kan pengganti dari UN gitu istilahnya ya Bu ya? Insya Allah begitu. Meskipun sebenarnya tidak bisa disandingkan ya. Iya. Nah, kalau misalnya pengganti UN, sedangkan UN sendiri itu kan selama ini yang kita ketahui kan UN di akhir tingkatan gitu. Nah itu tujuannya juga kan untuk kurang lebihnya kan menentukan si anak itu akan kemana, ke sekolah mana di jenjang selanjutnya gitu kan ya Bu ya. Biasanya anak di sekolah A, B, C, D itu terkadang ditentukan oleh nilai UN-nya gitu ya Bu ya. Nah kalau AKM ini apakah juga memiliki tujuan seperti itu? Nah, terus menilainya dari mana? Padahal sedangkan kan pelaksanaan AKM itu sendiri ini terkonsentrasi ke unit SD, ke tingkatan SD gitu ya. Kalau SD sendiri juga kan memang di kelas 4 pelaksanaannya begitu. Mohon ini pencerahannya. Terima kasih Bu Susianti. Iya, terima kasih Bu Nis. Oke, terima kasih Bu Rifda. Bu Susi langsung menjawab atau bagaimana? Iya. Insya Allah kalau yang dari saya baca itu memang tidak bisa dijadikan patokan untuk kemampuan capaian dari setiap bidang studi ya, tapi lebih mengarah kepada mutu satuan hidup. Kalau untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu insya Allah akan ada ujian pada jenjang berikutnya. Jadi ada semacam tes lagi. Cuma pemerintah belum melaunching itu. Sekarang ini kan AKM seistilahnya sebagai grand launching. Tapi kita masih belum tahu apakah nanti ke depan ke SMP-nya itu apakah berdasarkan dari AKM itu sendiri atau ditentukan oleh nilai-nilai yang lain. Tapi yang jelas itu akan ada tes masuk di jenjang berikutnya di SMP-nya. Oh begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu alasan mungkin Bu Susianti tahu gitu ya, alasan pemerintah kenapa sih kok di kelas pertengahan gitu loh? Ya. Alasan dasarnya itu apa? Ya. Kalau di kelas 5, kalau misalkan dilaksanakan di kelas 6
itu ketika anak sudah mendapatkan rapor AKM-nya, dia sudah tidak bisa mendapatkan perbaikan dari sistem pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Dan juga katakanlah kalau sekolah itu bisa melakukan peningkatan kualitas atau perbaikan ya dari hasil kelas 6, tetapi anak itu sendiri kan dia sudah akan keluar, sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat untuk perbaikan hasil kualitas pembelajaran dari yang sudah dia alami. Berbeda kalau dia di kelas 5. Kalau di kelas 5 kan dia masih punya kesempatan ternyata hasil PKM di kelas 5 itu seperti ini. Nah, ketika pihak instansi sekolah itu melakukan perbaikan, dia kan masih naik di kelas 6. Dia masih bisa mendapatkan manfaatnya perbaikan tersebut. Jadi manfaat itu harus diambil dari kedua belah pihak, baik dari pelaksana pendidikan maupun dari siswanya. Iya. Tolak ukurnya ibaratnya kalau misalnya ujian AKM ini dilaksanakan di kelas 4-5, ibaratnya mengacu dari hasil AKM tersebut, nanti paling tidak guru ada upgrade dari hasil si siswa tersebut supaya lebih naik lagi gitu ya Bu ya, nilai dari si anak tersebut. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rifda. Semoga terpuaskan dengan jawaban yang tadi. Untuk pertanyaan berikutnya ini Bu Susi dari Bu Ratih. Di kolom chat itu ada hasil AKM siswa berarti nanti tidak ada remedi ya, matur nuwun. Itu pertanyaan dari Bu Ratih. Jadi Bu Ratih bertanya apakah hasil AKM nanti tidak ada remedi. Jadi misalkan dia masuk intervensi khusus, apakah nanti ada remedi? Nah itu. Oke, monggo Bu Susi dijawab. Kalau dari konsep yang saya baca, ya remedinya di intervensinya itu. Jadi kalau remedi yang kita laksanakan selama ini kan lebih mengacu kepada konten-konten mana yang belum dikuasai oleh anak, itu yang akan kita revisi, kemudian setelah itu kita lakukan remedi. Kalau yang di AKM ini sifatnya lebih komprehensif. Di bagian mananya dia yang tidak bisa, karena soalnya juga berbeda. Kalau pada yang konten yang sudah kita laksanakan selama ini, karena mengacu kepada konten, ya berarti ya sebatas itu. Tapi kalau soal-soal AKM itu lebih mengacu kepada penerapan antara konsep yang diterima oleh siswa dengan penerapan sehari-hari. Dan itu cara mengerjakannya dia tidak bisa hafalan atau recalling atau sekedar memahami, tapi dia harus bisa memahami teks secara implisit maupun eksplisit. Kemudian atau dia membaca data atau membaca begitu, setelah itu baru dia bisa menjawab AKM. Jadi soal-soal AKM itu diawali dengan adanya konteks dulu. Ya, konteks itu bisa berupa informasi, ya kalau untuk yang komponen literasi, dan itu cukup panjang kalau saya lihat dari sekarang. Sedangkan kalau pada numerasi itu dihadirkan kalau informasi berupa data atau informasi kasus. Dan setelah itu di bawahnya dirumuskan pertanyaan. Semoga terpuaskan. Terima kasih. Bagaimana Bu Rati? Sudah puas? Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah. Terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah. Berarti ini peserta VCT juga. Iya. Alhamdulillah. Background. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Tidak. Mungkin ini dari saya sendiri Bu Susi, saya ingin bertanya. Tadi itu kan dari hasil AKM ada 4 kategori, mulai dari intervensi khusus sampai terakhir mahir. Nah, jika anak tersebut itu kan untuk AKM hanya diambil sampling, tidak semua siswa mengikuti, tapi diambil sampling. Nah, jika anak tersebut tadi misalkan dari 20 siswa, kemudian yang termasuk intervensi khusus itu ada 5 anak. Nah, bagaimana cara menerapkan kita agar mereka itu bisa lebih mengerjakan soal tadi? Apakah ada perlakuan khusus
mereka kita sendirikan dengan siswa yang lain atau bagaimana? Karena kan tidak semua anak mengikuti AKM. Untuk anak yang tidak mengikuti AKM kan tidak tahu bagaimana kategorinya. Apakah kita berlakukan itu untuk semua siswa ataukah hanya siswa tertentu saja? Atau ruang khusus? Iya. Ini kenapa kok diambil sampling ya? Rahasianya pemerintah. Kenapa? Karena mungkin model-model untuk tes AKM itu ya istilahnya kan sampling itu tidak semuanya diambil sendiri, kemudian nanti digeneralisasi bahwa dengan sampling itu bisa mewakili dari seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk anak-anak yang tidak masuk ke dalam tes AKM, ya berdasarkan dari rapot atau report dari gurunya pada saat itu. Jadi istilahnya membacanya ya berdasarkan dari raport dari guru yang menilai. Sedangkan untuk perlakuan dari siswa yang tes AKM bisa diterapkan pada semua. Untuk jelasnya itu mungkin kebijakan dari masing-masing satuan pendidikan ya kalau itu ya. Karena untuk sampelnya itu pemerintah sendiri sepertinya belum bisa merumuskan harus berapa persen dari jumlah seluruh peserta didik. Karena kalau saya lihat dari judisnya yang ada dari pemerintah itu tidak disebutkan berapa persen sampelnya. Kemungkinan nanti setelah BIMTEK AKM ini akan ada judis yang lebih detail lagi untuk pengaturan sampling dan generalisasi dari hasil AKM tersebut untuk diberlakukan kepada seluruh peserta didik dari populasi yang ada. Saya juga belum tahu pastinya bagaimana karena iya kita masih istilahnya itu kan masih juga oleh kita yang sekarang ini pada tahap sosialisasi dari AKM itu berupa BIMTEK begitu. Mohon maaf, sebetulnya saya paham yang berapa persennya generalisasinya kepada populasi bagaimana bisa benar. Begitu. Terima kasih Bu Susi. Ini satu lagi ya dari saya Bu Susi. Saya juga mau bertanya. Ini kan, oh Tan, ya wes Budi aja monggo. Enggak apa-apa monggo kalau. Nanti waktunya enggak lama Tan. Apa ya? Cepat aja. Ini Bu Susi, ini untuk AKM ini kan baru ya, kita baru mendengar 2020 dan boomingnya 2021. Kemudian siswanya itu kan siswa kelas 5. Nah ini mungkin panjenengan punya tips ya bagaimana cara kita ke anak-anak, bagaimana untuk memberikan soal-soal ini karena kan kita ini juga pandemi, kita tidak bisa bertemu dengan anak, bisanya kan hanya via virtual begitu, tapi kan kurang maksimal. Kalau saya kalau dengan virtual kan kurang maksimal, mungkin Bu Susi punya tips bagaimana kita sebagai guru ya, bagaimana menyiapkan peserta didik kita untuk siap nanti mengikuti AKM. Iya, terima kasih untuk menyongsong era AKM. Ya di sekolah kami ini untuk langkah pertama, guru-guru itu memang harus bertahan dengan konsep pendidikan, sehingga di sini diharuskan semua guru mengikuti BIMTEK AKM, di guru belajar seri AKM itu wajib. Kemudian yang kedua, untuk soal-soal PH, ya, setelah ini kan ada PH pertama untuk semester kedua, itu dimasukkan soal-soal baru, yaitu yang jenis pilihan ganda kompleks. Yang dulu nggak ada, sekarang dimasukkan. Nah, dengan itu kita juga memberikan informasi kepada siswa bahwa nanti akan ada jenis soal baru. Nanti ada itu cara. Nah, itu yang sementara ini yang dilakukan oleh sekolah sambil menunggu instruksi dari pemerintah dari Dinas Sosial Surabaya. Langkah berikutnya begini. Yang jelas semua guru sudah harus mengikuti BIMTEK AKM. Kemudian untuk menghadapi soal-soal, nah soal-soal ini kan kenapa adanya AKM? Mas Menteri ini kan membaca dari hasil PISA, gitu kan ya? Dari hasil PISA yaitu semacam Olimpiade Sains dan Matematika di internasional. Kenapa Indonesia itu selalu berada di urutan nomor 2 dari bawah? Nomor 2 dari bawah. Setelah negara di Afrika itu. Untuk Singapura itu bisa menduduki ranking kedua kalau tidak salah.
Papua, kemudian langsung. Nah, ternyata kenapa Indonesia itu seperti itu? Ya karena memang pola atau sistem pendidikannya yang harus diperbaiki. Nah, soal-soal PISA itu soal-soal yang mengarah kepada nalar dan logika, serta kecakapan hidup atau skill yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah soal-soal yang kalau di matematika itu matematika realistik, lebih mengarah ke situ, ke situ. Kemudian untuk soal-soal olimpiade itu juga arahannya ke situ. Jadi ada konteks dulu, konteksnya panjang gitu. Kemudian setelah itu baru ada soal. Ya, jadi siswa itu harus membaca dulu informasi. Dan informasi soal yang ditanyakan itu belum tentu soal yang tersurat. Ada kalanya dia tersirat, ya tersirat sehingga implisit ya, sehingga siswa itu harus berpikir ini harus bagaimana dalam hal informasi itu. Dan itu kenapa dibuat atau diajukan kompetensi literasi dan numerasi, karena ternyata dua kompetensi itu merupakan kompetensi dasar minimal agar manusia itu bisa menghadapi hal-hal hidup yang dia alami. Insya Allah begitu. Sedangkan untuk kompetensi yang lain mungkin masih bisa dinomor berapakan begitu ya. Tapi kalau di bahan itu memang istilahnya sebuah sains atau pengetahuan yang harus dikuasai. Terima kasih Bu Susi untuk tipsnya, mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya nanti. Monggo Bu Dia, kalau masih mau bertanya. Karena waktunya ini sudah mendekati setengah 5 ya. Jadi nanti mungkin kalau ada tulisan di grup. Oh gitu. Ya, sebelum kesempatan mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin satu kali lagi ya. Monggo Bapak Ibu partisipan yang mungkin masih ingin bertanya tentang AKM, apa itu, bagaimana AKM. Sore ini kita membedah tuntas apa itu AKM. Jadi monggo, mumpung kita ada narasumbernya ini, ya narasumbernya ini presenternya sangat menguasai sekali. Monggo panjenengan bertanya. Jadi di sini kita sharing-sharing. Tidak ada nih. Monggo Budi aja. Mungkin terakhir pertanyaan nanti kita tutup. Masih bisa tanya? Bisa ya Bu Susi ya, satu lagi ya Bu Susi. Oke, satu lagi Bu Dia, monggo. Ini hubungannya dengan mapel saya kan bahasa Inggris. Kontribusi bahasa Inggris dalam, karena saya lihat sepertinya soal AKM tidak ada bahasa Inggrisnya ya Bu. Jadi kan tadi sudah disampaikan numerasi, literasi. Nah ini bahasa Inggris ini kontribusinya di mana soal misalnya dalam pembelajaran sehari-hari untuk mengarah ke AKM ini dari sisi mananya? Insya Allah sudah pertanyaan ini. Yang jelas kalau untuk bahasa Inggris jelas bahasanya bahasa Indonesia. Dan itu untuk asal dan juga ahli bahasa Inggris. Karena memang internasional ya. Untuk yang bahasa Inggris ini meskipun katakanlah grammar ya, sebenarnya kalau untuk penguasa bahasa itu lebih fleksibel, mungkin nanti medianya atau timbangannya itu kendaraannya adalah sains. Jadi dengan ngambil sains, misalkan topik apa yang dibuat, katakanlah dibuat. Nah di situ dengan menampilkan informasi bisa dimudah-mudahkan, misalkan bagian apa namanya ya bias dari kita. Kemudian dengan memasukkan pertanyaan. Jadi istilahnya kalau bisa Inggris itu karena ini sifatnya bahasa sudah sebagai kendaraan sedang. Tetapi kendaraan itu bisa sains, bisa matematik, ada unsur matematikanya, matematika sosial, atau bisa juga pengetahuan budaya, lebih mengarah ke situ. Sedangkan kalau yang materi grammar itu bisa juga dalam bacaan, dalam wacana. Mungkin kalau materi grammar misalkan mau dimasukkan ke bacaan, ya
istilahnya itu tidak sakap. Kalau misalnya bikin soal ini kayak begini, ini termasuk konsis kita. Kalau biasanya kan begitu. Tapi dengan membuat regensi, kemudian baru setelah itu kalimat atau kata mana yang ditanyakan, baru dengan membuat kalimat soal itu. Jadi istilahnya buat dulu konteksnya, setelah itu baru soal. Meskipun soalnya berupa grammar dan Bagaimana Bu Dia? Sudah terpuaskan? Insyaallah. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Mungkin nanti kalau masih belum puas bisa menghubungi Bu Susi ya dari pelayan narah hukumnya. Kalau panjenengan masih ingin mengetahui lebih dalam lagi apa itu AKM, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kita menyiapkan peserta didik kita, monggo nanti menghubungi Bu Susi yang ada di flyer nomornya. Oke, terima kasih untuk hari ini, di sore hari ini perbincangan kita, ngobrol kita tadi sangat seru sekali dari awal sampai akhir. Dari paparan Bu Susi tadi kita bisa mengetahui sejauh mana AKM dan apa tujuannya AKM, mengapa pemerintah itu mengadakan AKM, kita menjadi lebih jelas sekarang, jadi kita mendapat pencerahan, dan tadi kita juga mendapatkan tips bagaimana kita sebagai seorang guru menyiapkan peserta didik kita untuk menghadapi AKM. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host Bu Dia. Terima kasih Bu Ninis. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri webinar sore ini, mungkin Bu Susi mau menyampaikan closing. Ya, Bapak dan Ibu Guru Bahasa Indonesia, dalam menyongsong era AKM, mari kita bulatkan tekad untuk senang belajar, semangat belajar, dan tentunya memahami dengan benar apa itu AKM. Sehingga ketika sekolah itu sudah akan melaksanakan, kita sudah ready, kita sudah punya senjata. Oh, kayak begini loh AKM itu, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan dari siswa-siswa kita, sehingga AKM bisa berjalan dengan lancar. So, semangat tetap belajar, dan yang belum ikut BIMTEK AKM, ayo segera daftar di Guru Belajar Seri AKM. gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ayo, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Roma Simbolan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mengingatkan partisipan untuk mengisi form presensi yang ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, kesediaan waktunya untuk meluangkan waktunya hari ini mengikuti webinar sore ini. Mohon maaf dari kami panitia jika banyak kekurangan dan kesalahan, karena sudah sore dan sudah waktunya mendekat pukul 4:30. Kami tutup webinar sore ini. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Oke, terima kasih Bu Roma Simbolon. Dari mana ya Bu? Saya dari Jakarta Pusat. Oh, tapi dari Batak ya?